saya saja sebagai seorang produser, sebagai seorang jurnalis, setiap melihat visual pemeriksaan di Polda, selalu yang muncul itu adalah RR. T-nya Roy dan Rismond. T-nya nggak kelihatan. Di situ atau jangan-jangan diperiksanya bertiga, terus T-nya hilang gitu. Kan di Polda. Ya. Itu kan biasa tikum kita kan di kantin itu ya. Langsung itu saya lagi makan soto Lamongan di situ ketinggalan. Oke. Mereka udah duluan, bukan. Jadi ini bercandanya. Jadi artinya masih kompak. Oh, kompak kita, kompak sekali, solid ya. Jadi kan kita dipertemukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di tanggal 15 April 2025 oleh sebuah, ya buat saya dalam misi yang mulia gitu ya. Misi yang suci gitu ya, perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Hanya yang memang sebetulnya yang terjadi itu kan, kami itu sejak 5 bulan yang lalu kan tidak di tangan PH yang sama. Tim kuasa hukum yang sama, jadi kami beda. Itu gitu kan ya. sempat beredar juga di publik, teman-teman media, kemudian media memberitakan diketahui publik. PH-nya sudah berbeda. Gitu. Iya, kuasa hukum sejak 5 bulan yang lalu memang tidak di dalam satu naungan tim yang sama. Jadi semula karena ketika peristiwa ini kan ya sama-sama kita belum pernah alami kan. Oke deh, ada tim kuasa hukum yang berinisiatif untuk membentuk sebuah tim. Ya sudah, kita menjadi kliennya mereka. Tapi dalam evaluasi setelah 2 bulan, ya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan itu, saya melihat bahwa saya lebih baik membentuk tim kuasa hukum sendiri. Udah agak kenal gitu loh, kenal. Dan sebetulnya antara klien dengan kuasa hukum itu kan lebih daripada kecerdasan. Kan saya yakin mereka cerdas-cerdas. Chemistry-nya komunikasi yang terjalin, kami bisa saling berdiskusi dengan enak. Itu kan butuh orang-orang yang memang dipilih oleh klien kan, bukan dipilihkan oleh seseorang untuk kami gitu. Dan itu kan tidak bisa dipaksa ya. Jadi nah karena itu maka sejak 5 bulan yang lalu saya punya tim kuasa hukum sendiri. Terdiri atas 34 dari PH yang ada gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya di tim kuasa hukum yang kami sebut sebagai tim pembela penegak keadilan, tim PPK, RR-nya ikut juga. Karena kami, ini kita nggak bisa. Atau saya bilang loh, kalau di tim kuasa hukum yang pertama kan statusnya saya yang diberhentikan sebagai klien, walaupun itu adalah peristiwa pertama kali sepanjang sejarah hukum nih ada klien yang diberhentikan sama kuasa hukum, yang ada kan klien yang memberhentikan kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu nggak usah kita perpanjang. Nah, artinya kan saya nggak bisa ke sana, saya bilang gitu. Jadi pilihannya gimana? Ya udah kita gabung. Jadi tim pembela penegak keadilan yang terdiri atas 34 pengacara, koordinatornya ada Bapak Abdullah Al-Katiri, itu membawahi kami. Jadi kami tetap ada gitu. Gak ada masalah, itu kan soal komunikasi publik saja. Hanya komunikasi sekarang, aja ya. Setelah dia mencari chemistry lah ya sebenarnya. Iya, ya, Bob, ya. gitu. Jadi RRT nggak ini. Nah, sekarang apalagi setelah kami naik status jadi tersangka, kan ada review dong, gitu loh. Artinya ini dulu kami jadi saksi, kemudian naik 11 Juli jadi terlapor, 7 November jadi tersangka. Masa kita nggak review sih, gitu kan? Ini sekarang kan babak baru nih, tersangka, lalu kemudian segala macam antisipasi ke depan. Persidangan nanti kalau memang sampai di sana. Berarti itu positifnya berarti akan banyak yang membela kan? Betul, jadi ini udah berdatangan ya, jadi udah berdatangan dan kami sudah membangun, ini ada ini tim PH yang nanti akan, katakanlah kita siapkan tuh bertarung di sidang gitu kan, seperti itu. Jadi ada 3 kuasa hukum yang menjadi koordinator dari tim RRT yang sudah kami siapkan. Itu Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo, ini yang jadi koordinator dengan duet dengan Pak Jahmada Girsang. Ya, ini nanti yang akan duet nih, mengawal. Jadi di bawahnya itu sudah ada para kuasa hukum yang ya kami akan seleksi secara chemistry ya. Kalau iya kan, rekam jejak, jam terbang dan sebagainya tentu saja kami perlu seleksi. Tapi lebih dari itu kan kami butuh chemistry yang baik ya. Butuh chemistry yang baik, butuh komunikasi yang baik, butuh kita kayak bicara itu tanpa harus ngomong gitu loh. Bahasa tubuh kita udah ngerti sudah kan paham. itu. Iya betul. Ya kan kalau kita apalagi dalam persidangan kan kita tanpa harus berbisik-bisik gitu ya, gestur saja harusnya kuasa hukum itu sudah paham apa yang ingin disampaikan. Kan itu kan kita coba simulasikan dalam imajinasi kita kan, misalnya gitu, nggak ya udah itu saya ngomong begini bukan untuk diaminin gitu ya, tapi kan kita perlu simulasi. Betul. Namanya peneliti ya. Jadi saya duduk di sini, PH kan duduk di sini. Ya kalau nggak ada bahasa kalbu kan susah nih. Nggak nyambung. Iya, nah makanya ini sejak sekarang kami bangun chemistry kami dengan para kuasa hukum. Iya, yang sudah kami kenal membersamai kami selama 6 bulan gitu. Berarti selama ini
kemarin yang mendampingi tim yang ini ya, yang tim yang pembela penegak keadilan. Ya, ini sudah dari kemarin di Polda ya? Iya, yang sudah dari sejak 4 kali ya kemarin dengan tersangka. Iya, itu gitu. Nah, jadi ada beberapa orang di tim kuasa hukum ini yang dikait-kaitkan dengan HTI. Bahkan akhirnya RRT pun dikaitkan dengan HTI, katanya. Distigmakan. Ya, itu dia. Distigmakan. Bagaimana sebenarnya hubungan dengan itu sebenarnya? Ya sebenarnya kalau dari RRT sendiri kan kami juga polar ya. Artinya kalau kita bicara dari sisi keimanan juga kan kami bermacam-macam dari sisi latar belakang religi kan gitu. Nah, dan ini kan bukan sebuah peristiwa radikal-radikal atau merujuk kepada sebuah preferensi kelompok tertentu. Enggak, ini peristiwa nasional, peristiwa besar, peristiwa sejarah yang nggak ada duanya 80 tahun kan gitu ya. Peristiwa ilmiah apalagi. Ya kami membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi untuk bekerja sama dengan kami. Dan ya banyak, misalnya kalau kita bicara tentang background ya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang macam-macam latar belakang ininya. Enggak. Jadi mohon agar tidak dikaitkan dengan satu preferensi kelompok nggak ada, itu nggak betul ya. Kita mesti klarifikasi. Jadi bisa ya dipatahkan sebenarnya stigma itu ya, Dokter? Ya, pertama RRT ini solid. Kita ini three musketeers, one for all for one, ya kan? Bisa kebayang nggak Bang Rismon dibela oleh HTI gitu atau berafiliasi, kan nggak kebayang ya. Jadi ini mohon agar kita tuh rasional lah. Tadi banyak ada isu-isu perpecahan, kemudian stigma bahwa terhubung ke kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kalau bicara dari kompetensi dokter, ya, dari ilmiahnya, kemudian dari epidemiologi perilaku, sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan ini apa sih sebenarnya kalau dalam pandangan dokter? Ya, itu kan sebuah, ya saya bilang tadi nice try ya. Jadi sebuah upaya-upaya untuk membelokkan isu besarnya diganti dengan isu-isu yang sangat superficial sifatnya gitu. Padahal kan udah sejak jauh-jauh hari. Apalagi ketika buku Jokowi's White Paper itu terbit di akhir bulan Agustus ya, kita launching itu, sebetulnya kan kita udah mengajak, ayo kalau memang pihak sana gitu ya, pihak pelapor itu memang ingin membantah dari apa yang kami sampaikan, apa yang kami temukan, bantah dengan ilmu. Bantah dengan kajian ilmiah yang sama, bukan bantah dengan narasi-narasi yang tidak penting seperti itu gitu. Dan kemudian kan akhirnya dibawa kepada isu-isu itu, mereka bawa ke masyarakat. Ini loh, jadilah RRT ini memecah belah bangsa dan sebagainya. Yang memecah belah bangsa itu kan mereka sendiri dengan mengeluarkan isu-isu yang tidak penting itu kan gitu. Malah kami juga udah ngobrol nih, kalau kayak gini mendingan gini ya. Jadi Bang Rismon jangan sama Bang Jahmada Girsang, biar saya sama Bang Jahmada Girsang. Bang Rismon nanti dibalas sama Munarman aja sebelah. Kan supaya polarnya kelihatan. Nah, iya kan memang, dan kita welcome karena memang semua juga sudah bersedia untuk membela RRT gitu kan, tinggal kita begitu aja kan. Ya yang kenceng-kencengan biar sama kenceng-kencengan gitu kan. Jadi saya sama Bang Jahmada nyanyi aja nanti di sidang. Gitu ya. Jadi artinya itu balik lagi ya, bahwa isu besar itu tidak mereka kuasai. Konten, substansi itu nggak mereka kuasai. Sehingga mereka tuh lari-larinya di sini aja gitu. Di isu-isu yang nggak penting-penting, isu pinggiran gitu. Dan justru apa yang kami sampaikan, temuan kami itu justru membuat masyarakat tuh solid loh. 93% nggak main-main. Itu luar biasa. Tapi kan tuduhannya tudingan atau fitnah gitu, Dok. Ya sekarang gini kan saya balik ya. Kalau ini soal fitnah itu ya, saya dari salah satu penasihat hukum saya, Bang Fadil Nasution itu bilang begini. Dok inget ya, katanya ada siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan kan gitu. Nah sekarang kalau gini kita balik aja. Kan saya dituduh fitnah. Ya kan? Ya udah, siapa yang mendalilkan fitnah, dia membuktikan dengan apa? Oh, mana ijazahnya? Karena itu materinya kan. Saya dibilang fitnah apa? Katanya ijazahnya palsu kan gitu. Nah, siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Bagaimana dia membuktikan bahwa saya memfitnah? Satu-satunya cara membuktikan saya memfitnah adalah tunjukkan ijazah yang asli. Ya kan? Nah, itu saya balik, itu keliru itu. Keliru. Dia siapa yang loh, saya tidak melaporkan siapapun kok. Kan gitu ya. Siapa yang mendalilkan, artinya siapa yang menuduhkan, dia yang membuktikan,
Ya kan? Oh, saya tidak melapor kok. Rencananya memang kami akan melapor sih sebentar lagi. Melaporkannya. Tapi belum lapor ya? Belum, lapor. Oke. Makanya ini Masih dalam pertimbangan lah ya. sebetulnya enggak juga, agak sedikit terlambat juga. Karena kan maksud kami ini kan kalau dalam bahasa sepak bola ini kan kita tuh pakai metode apa tuh namanya yang totally defense gitu loh. Ya. Oh, oke. Ya kan? Nah, sebetulnya bukan soal itu ya. Kita cuma pakai bahasa pertandingan sepak bola aja gitu. Tapi karena memang kami tuh benar-benar peneliti ya. Oke. Peneliti tuh gimana sih orangnya tuh ini aja gitu loh. Jadi ya udah kita melakukan penelitian, abis ini apa lagi? Ya udah sekarang tuh pertanyaan penelitiannya adalah tentang riwayat pendidikan Gibran. Ya udah ayo gitu loh. Jadi kita tuh nggak, artinya bukannya kita nggak peduli ya, tapi memang jiwa raga kami itu pada penelitian gitu loh. Oke. Pada sisi naluri itu, sehingga yang mau terserah mereka mau ngapain gitu, kita begini. Yang- Itu kan tugasnya kuasa hukum ya untuk